Teka-teki mengenai foto dan video yang melibatkan Abizar masih menyelimuti publik dengan misteri. Hingga kini, netizen terus menunggu klarifikasi dari Abizar terkait beredarnya foto-foto tidak senonoh yang diduga adalah dirinya. Situasi ini semakin menarik perhatian, terutama karena Abizar tidak memberikan keterangan apapun, seolah menghindar dari sorotan media. Menariknya, bukan hanya Abizar yang memilih untuk diam. Cynthia Mariska yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Abizar juga enggan buka suara. Ketika ditemui di sebuah acara kemarin, Cynthia tampak sangat berhati-hati. Ia bahkan meminta pengawalan khusus dari pihak panitia acara, menunjukkan betapa beratnya tekanan yang sedang dihadapinya. Aduh. Kak. Coba, Bang. Udah dapet gambarnya, Bang, dan jalanin, Bang. Cynthia Mariska, sahabat dekat Abizar yang juga selalu menjadi garda terdepan untuknya, Ustadz Alfi Arfandi pun melakukan hal yang sama. Saat ditemui di sebuah acara peluncuran film terbarunya, Alfi tampak menghindar dari pertanyaan terkait situasi Abizar. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat sosok Alfi selama ini dikenal selalu sigap membela Abizar dalam berbagai situasi yang menyangkut reputasinya. Iya, maksudnya gimana? Konfirmasi aja Ustaz, gimana? Ustaz aja, apa akan melaporkan atau gimana? Kan diduga ini baru diduga Ustaz. Ustaz, apa akan melaporkan? Kan ini baru diduga Ustaz. Iya, kan ini diduga Ustaz. Ini doang ya? Masalah apa kayak ini doang ini ya? Ini aja nih, atur aja nih. Derasnya pemberitaan mengenai Abizar semakin mengemuka, terutama setelah viralnya postingan foto-foto yang diduga melibatkan dirinya. Di tengah kontroversi ini, Umi Pipik yang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Abizar tidak tinggal diam. Ia sempat membuat video dukungan khusus untuk Abizar, mengungkapkan harapannya agar sahabatnya tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh berbagai rumor yang beredar. Dalam video tersebut, Umi Pipik berdoa untuk Abizar dan berharap agar kebenaran segera terungkap. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo juga turut memberikan komentarnya mengenai foto-foto yang viral tersebut. Lantas, seperti apa pakar telematika Roy Suryo menjelaskan secara keilmuannya tentang foto tersebut? Saya kaget dan prihatin ya. Jadi saya prihatin karena kasus semacam ini kenapa terjadi lagi, dan menurut saya tidak putra selebritis atau putra tokoh, apalagi tokohnya adalah almarhum Uji yang sudah wafat sekitar 11 tahun yang lalu, yang kita kenal bersama, dan juga putra dari Umi Pipit yang juga kita kenal baik dalam bertutur gitu ya, dan kemudian muncul. Jadi poinnya adalah satu, saya memang tidak perlu kemudian harus memastikan ini asli atau tidak. Karena yang saya lihat begini,
foto ini sekarang sudah tidak hanya dimuat di dalam X ya gitu, di Twitter dan itu jadi trending topic, tetapi juga sudah masuk ke, saya sempat lihat di komunitas apa jenis gitu ya. Itu bahaya kalau ya. Karena apa? Karena nanti akan bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Jadi buat yang bersangkutan yang baru ya berarti 23 tahun ya, itu menurut saya jalan ke depan masih panjang, hidup masih bisa banyak koreksi, hidup masih bisa banyak diperbaiki. Memohon ampun saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan meminta maaf kepada masyarakat. Mungkin ada ketidaksengajaan atau ada khilaf atau apa, itu menurut saya tindakan yang sangat. Saya kira pendapat saya itu, Mas. Memang hak pribadi ini sangat disayangkan dalam tanda kutip, ya gitu. Kenapa itu harus terjadi? Di sisi situ sebenarnya penonton bisa menebak keaslian atau tidaknya. Karena saya juga justru di kesempatan ini ingin memberikan apresiasi kepada Umi Pipit ya, dengan bijak membesarkan hati putranya gitu ya, dan kemudian mengunggah foto-foto keluarga, kemudian juga mengunggah sebuah puisi atau kalimat-kalimat yang kemudian membesarkan hatinya. Itu menurut saya bagus ya gitu. Nah, saran saya memang untuk yang bersangkutan ya, itu daripada hanya memuat foto separuh, dia kan terakhir dia di IG buat dia wajah close up, kemudian separuh ada rambut. Klarifikasi saja gitu ya, klarifikasi saja, dan mungkin memberikan saran kepada dia. Tapi baiknya kalau justru dia bisa memohon maaf karena itu khilaf misalnya kejadian itu, wah itu luar biasa ya. Saya yakin netizen, masyarakat, pecintanya itu akan memaafkannya, dan itu akan menjadi sebuah contoh yang sangat bagus sih ya, dibandingkan dengan si Fufu Fafa ya, si wapres terpilih yang sama sekali tidak mau mohon maaf atau bahkan mengakui saja tidak gitu. Jadi menurut saya itu poinnya, Mas gitu. Jadi saya tidak akan ikut-ikutan harus membongkar gitu ya, karena satu, dia adalah bukan pejabat publik. Yang kedua, keluarganya, terutama ibunya, itu sudah sebenarnya memberikan jawaban sebenarnya, gitu ya, dengan membuat sebuah tautan kalimat yang sangat indah ya, artinya supaya kita tidak melakukan hal yang emosional dan sebagainya, itu bagus sekali. Dan menurut saya bagi yang bersangkutan, ya sudah, memang inilah yang disebut dengan jejak digital. Jadi jejak digital itu dalam berbagai kesempatan saya sering bilang itu hati-hati dengan jejak digital dan amat berbahaya. Bisa jadi ketika dia itu waktu itu masih belum mature ya, belum benar-benar cukup umur untuk kemudian melakukan itu. Nah, makanya jejak digital ini kita harus waspada. Ada dua hal, ada dua jejak digital. Jejak yang aktif dan jejak yang pasif. Jejak yang aktif ini memang kalau seseorang kemudian dengan sengaja posting, itu jejak digital yang aktif dan itu sulit untuk kemudian disangkal. Tapi ada juga jejak yang pasif. Nah, jejak yang pasif itu kita mungkin nggak ingin posting, mungkin tuh kita simpen di dalam handphone kita, atau kita simpen di dalam cloud, atau di dalam penyimpan kita. Nah, kemudian ketika terjadi mungkin ada perubahan sistem atau malah peretasan sistem, nah itu bisa kemudian melebar gitu atau menyebar ketika foto terhadap GA ya dan NB waktu itu di Medan di sebuah hotel waktu itu yang kemudian viral ya. Kemudian kemana itu videonya viral itu gara-gara disimpan di cloud. Nah, tapi ada juga jejak-jejak yang sangat-sangat pasif. Misalnya kita kemarin heboh ketika ada tes masuk untuk putra-putra SD ya, kemudian pakai handphone karena mereka nggak punya handphone, mungkin pakai handphone orang tuanya. Begitu masuk ke sebuah link atau sebuah situs, ternyata iklannya situs. Nah, gitu. Yang disalahkan bukan putra-putranya tapi orang tuanya, karena itu jejak pasif dari handphone itu mungkin sekali dua kali akan terjadi akses. Jadi sekali lagi waspada digital, karena digital itu memang sulit untuk dihapus.